Ini baru orang bertauhid. Ini baru orang bertauhid. Ini baru orang punya syahadat la ilaha illallah. Ini baru orang Islam. Yang sebenar-benar Islam yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya jadi wahai muslim, wahai muslimah, hati-hati dengan rukun yang kedua, bahwa harus ada dalam dirimu menghindari seluruh pemberian atau pengarahan ibadah kepada selain Allah. Karena kalau itu tidak Anda kerjakan, maka la ilaha illallah yang ada pada dirimu bisa saja sirna karena rukunnya tak terpenuhi. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini baru orang bertauhid. Ini baru orang bertauhid. Ini baru orang punya syahadat la ilaha illallah. Ini baru orang Islam. Yang sebenar-benar Islam yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi katakan haruma maluhu wa damuh. Kalau sudah seperti ini baru haram hartanya dan haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram hartanya untuk diambil, haram darahnya untuk ditumpahkan, itu adalah orang muslim. Kemudian kalau ada di antara kita yang bertanya-tanya, Ustadz, di medan tempur yang bersama Usamah bin Zaid itu orang kafir, yang duel dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardhah, seketika dia kalah dan seketika Usamah bin Zaid akan mengayunkan pedang, dia ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Usamah seperti yang lainnya ta'awwal, mentafsirkan wah ini tidak benar, ini orang. Seperti kalau kita di posisi itu. Kalau kita di posisi Usamah ketika itu, anak yakin dan percaya kita akan mengambil keputusan seperti keputusan Usamah bin Zaid. Enggak benar orang ini dalam ucapannya. Ya. Barusan tadi dia memerangi la ilaha illallah. Barusan dia ingin membunuh orang yang mengajak kepada la ilaha illallah. Giliran kalah, giliran ayunan pedang siap diayunkan kepadanya, dia ucapkan la ilaha illallah. Ini enggak serius, ini hanya bertameng dengan la ilaha illallah. Diayunkan pedang oleh Usamah bin Zaid. Dimarahi oleh Rasul, Ustaz. Naam. Dan apa yang dilakukan Rasul adalah yang terbenar. Kenapa? Orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah dan belum terbukti dari dirinya bahwa dia melanggar la ilaha illallah itu. Lihat jelinya para ulama ketika berbicara hadis ini. Dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Mana bukti bahwa dia melanggar la ilaha illallah untuk kemudian darahnya menjadi haram ditumpahkan dan hartanya jadi haram untuk diambil? Mana bukti bahwa dia telah melanggar la ilaha illallah? Dia telah ucapkan. Dan kita hanya menerima dari manusia zahir perbuatannya. Dan zahirnya dia telah ucapkan, pelanggaran belum terjadi. Terima dulu zahirnya. Real yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu Nabi marah kepada Usamah bin Zaid. Kenapa dibunuh juga? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan belum ada bukti perbuatan dia yang melanggar la ilaha illallah. Sehingga kita mengatakan la ilaha illallahnya tidak ada. Dari mana kita mengatakannya? Sampai dia membuktikan bahwa la ilaha illallahnya hilang. Baru kemudian halal darahnya dan halal hartanya. Dan tentu maksud halal darah dan harta di sini dalam makna yang benar, ya. Dalam makna jihad, dari makna seorang pemimpin yang menegakkan la ilaha illallah dan memerangi kekufuran, kesyirikan, bukan
Oh halal darahnya, lalu antum pergi, lalu darah orang kafir antum halalkan, antum bunuh, hartanya antum ambil karena sudah halal. Bukan itu ya, bukan itu. Dalam makna yang benar, dalam makna yang hak, dalam aplikasi yang benar, dalam pengamalan yang benar, bukan serampangan. Ya. Karena sebagian orang memahami halal darah itu ya sudah, seluruh orang kafir halal darahnya, bunuh kapan saja boleh. Halal hartanya, diambil kapan saja boleh, dirampas kapan pun boleh, halal. Tidak seperti itu. Nah, jadi orang itu tidak terbukti dalam real amalan harian, dia sudah ucapkan la ilaha illallah, pelanggarannya belum nampak. Oleh karena itu Nabi menganggap bahwa engkau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, hadis ini sama dengan ayat-ayat yang lainnya yang harus kita fahami bahwa tidak cukup dengan beribadah kepada Allah saja. Beribadah kepada Allah. Tidak cukup dengan itu. La ilaha illallah, tauhid, tidak cukup dengan beribadah kepada Allah. Tambahkan. Itu baru satu rukun, beribadah kepada Allah satu rukun. Rukun yang kedua yang lain ingkari. Baru namanya bertauhid, baru namanya mengesakan Allah. Menjadikan Allah itu esa, satu-satunya. Menjadikan Allah itu ahad, satu-satunya. Jadikan ibadah kepada Allah, semua selain Allah ingkari. Kalau sudah diingkari itu artinya dijauhi. Dan menjauhi sudah cukup. Walau tidak bisa mengingkari, namun mengingkari lebih sempurna, lebih afdal. Apabila ada orang beribadah kepada Allah dan telah menjauhi seluruh peribadatan kepada Allah, sudah memiliki tauhid, sudah memiliki la ilaha illallah. Namun apabila dia mengajak manusia untuk itu, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengajak manusia untuk menjauhi, maka lebih sempurna. Apatah lagi kalau fenomena kesyirikan itu sesuatu yang merajalela di tengah kehidupan kita. Sesuatu yang merajalela di tengah kehidupan kita. Apatah lagi menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang ramai. Butuh orang-orang yang berbicara untuk mengingkari. Seperti Nabi Ibrahim dan kaumnya itu. Alhamdulillah di negeri kita ini, di Indonesia, di negeri kita yang sedang kita duduk di masjidnya sekarang ini, tidak terlalu nampak ada sebuah fenomena syirik yang besar yang dirayakan ramai-ramai di penduduk kota ini gitu. Sekiranya ada fenomena penyembahan selain Allah, memberikan sesajen kepada selain Allah, atau ada sebuah acara besar tahunan yang dipelihara, dibudidayakan, dilestarikan. Nah, tiap tahun ada acara tahunan, pemberian sesajen kepada gunung apa gitu, penyembah gunung apa gitu ya. Di negeri lain ada kan? Ada. Entah penjaga gunung, entah penjaga laut, entah penjaga apa, mereka memberikan persembahan. Dan itu acara rutin tahunan, dilestarikan, didukung oleh pemerintah. Dikatakan ini adalah budaya yang harus dipelihara, ini harus sesuatu yang kita harus bangga, ya, menarik para wisatawan, beraneka ragam. Nah, ketika itu mengingkarinya lebih dibutuhkan. Berani gak seorang bertauhid untuk berbicara bahwa ini syirik, ini dosa terbesar yang ada di permukaan bumi, yang kalian kerjakan ini membuat Allah murka, membuat kalian keluar dari agama Islam? Berani gak bicara gitu? Maka orang yang melakukan itu
lebih sempurna imannya. Makanya itu yang dikatakan, kita katakan tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Minoritas, tertindas, tidak bersama penguasa, sementara yang melakukan kesyirikan mayoritas dan bersama penguasa. Tapi mereka nyatakan, mereka dakwahkan, mereka ikrarkan. Dan itu akan lebih berat dibanding kita berbicara, namun di tengah-tengah kita tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi ini adalah tafsir daripada tauhid.